kemungkinan, yaitu positif X dan negatif X. Mari kita ke soalnya. Untuk mencari X-nya, pertama turunkan 2X negatif 4 sama dengan 4. Kemudian turunkan lagi 2X sama dengan 4. Dari mana 4? Yaitu dari negatif 4 yang pindah luas menjadi positif 4. Kemudian turunkan lagi X sama dengan 4 per 2 atau 4 dibagi 2. Kemudian tuliskan lagi X yang menjadi hasil dari 4 bagi 2, yaitu 2. Kemudian X-nya lebih dari 2 atau X kurang dari 2. Semuanya, perkenalkan nama saya Alexa Salmara yang mana akan menjelaskan nomor 2. Oke, nomor 2 ini kita diharuskan untuk membuat grafik nilai mutlak dari 2X negatif 4 yang sudah ditentukan X-nya, yaitu negatif 10, negatif 8, negatif 6, dan seterusnya sampai nomor 10. Untuk membuat grafik kita harus mencari Y-nya, yaitu dengan menghitungnya satu persatu sebagai berikut. Pertama, kita ganti X-nya dengan angka yang sudah ditentukan, seperti mutlak 2 dikali negatif 10 dikurang 4 sama dengan mutlak negatif 20, dikurang 4 sama dengan mutlak negatif sama dengan 24. Seperti itu seterusnya sampai selesai. Seperti gambar di samping, setelah ditemukan Y-nya, kita tersusun di koordinat dan tarik garis sehingga menjadi grafik seperti ini. Sedangkan sifat dari grafik nilai mutlak adalah selalu berbentuk V dan berada di atas sumbu X atau tidak melewati sumbu X. Terima kasih. Halo, saya Ilham Herdiansyah dari kelompok 1 akan menjelaskan nomor 3A, 3B, dan 3C. Nomor 3A soalnya adalah 0,25X ditambah 20 sama dengan 80. Untuk menyelesaikannya, kita akan memecahnya menjadi 2, yaitu 0,25X ditambah 20 sama dengan 80. Lalu kita luaskan 20-nya menjadi 0,25X sama dengan 80 dikurang 20. Yang hasilnya adalah 0,25X sama dengan 60. Lalu 0,25-nya kita pindah luaskan menjadi X sama dengan 60 per 0,25. Dan hasilnya adalah X sama dengan 240. Lalu yang kedua adalah 0,25X ditambah 20 sama dengan negatif 80. Lalu kita pindah luaskan lagi 20-nya menjadi 0,25X sama dengan negatif 80 kurang 20. Yang hasilnya adalah 0,25X sama dengan 100, negatif 100. Lalu kita pindah luaskan lagi 0,25-nya menjadi X sama dengan negatif 100 per 0,25. Yang hasilnya adalah X sama dengan negatif 400. HP-nya adalah X sama dengan 240 atau X sama dengan negatif 400. Nomor 3B soalnya adalah mutlak 28 dikurangi 4X sama dengan 42. Kita pecah menjadi 2 lagi, yaitu yang pertama 28 dikurangi 4X sama dengan 42. Lalu kita pindahkan 28-nya menjadi negatif 4X sama dengan 42 dikurangi 28. Yang hasilnya adalah negatif 4X sama dengan 14 X. Lalu negatif 4-nya kita pindah luaskan menjadi X sama dengan 14 per negatif 4. Yang hasilnya adalah X sama dengan negatif 3,5. Yang kedua adalah 28 dikurangi 4X sama dengan negatif 42. Kita pindahkan 28-nya menjadi negatif 4X sama dengan negatif 42 dikurangi 28. Lalu yang hasilnya adalah negatif 4X sama dengan negatif 70. Lalu negatif 4-nya kita pindah luaskan menjadi X sama dengan negatif 70 per 4X, negatif 4. X-nya adalah 17,5. Maka HP-nya adalah negatif X sama dengan negatif 3,5 atau X sama dengan 17,5. Nomor 3C yaitu soalnya 4X dikurangi 12 sama dengan untuk nomor 3C soalnya adalah 4. Mutlak. Untuk nomor 3
Untuk nomor 3 Untuk nomor 3C, soalnya adalah mutlak 4X ditambah 12 sama dengan mutlak 2X dikurang 24. Untuk mengerjakannya adalah kita kurangkan, yaitu 4X dikurang 12. Untuk mengerjakannya kita harus menambahkannya, yaitu 4X ditambah 12 ditambah dengan 2X dikurang 24. Yang hasilnya adalah 6X dikurangi 12. Lalu kita sama dengankan dengan 0. Lalu kita pindah ruaskan 12-nya menjadi 6X sama dengan 12. Lalu kita pindah ruaskan juga 6-nya menjadi X sama dengan 12 per 6. Yang hasilnya adalah X sama dengan 2. Lalu kita juga harus mengurangkannya menjadi, yaitu 4X ditambah 12 dikurang 2X dikurang 24. Yang hasilnya adalah 2X ditambah 36. Lalu kita sama dengankan dengan 0. Dan kita memindah ruaskan 38-nya menjadi 2X sama dengan negatif 38. Lalu kita juga pindahkan ruaskan 2-nya menjadi X sama dengan negatif 36 per 2. Yang hasilnya adalah X sama dengan negatif 18. Maka dari persamaan ini, HP-nya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 18. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandini dari 10 MIPA 9. Saya akan menjelaskan nomor 3D dan 3E. 1. Nomor 3D, mutlak 12 dikurang 6X sama dengan negatif 28. Karena angkanya negatif, maka tidak ada himpunan penyelesaiannya. 3E, mutlak 2X dikurang 50 lebih kecil dari 20. Lalu untuk mencari X-nya adalah sebagai berikut. 2X 56 di antara negatif 20 dan 2X lalu negatif 56 yang kita pindah luaskan jadi 2X di antara negatif 20 ditambah 56 dan 20 ditambah 56. Yang hasilnya 2X di antara 36 dan 76. Setelah itu kesemua ruas kita dibagi menjadi 2 yang hasilnya X di antara 18 dan 38, maka HP-nya adalah X di antara 18 dan 38. Semuanya, perkenalkan, nama saya Nora Karisa dari kelas 10 MIPA 9. Di sini saya akan menjelaskan isi dari nomor 3F dan D. Untuk nomor 3F, yaitu soalnya mutlak 60 ditambah 10X lebih kecil dari 130. Untuk mencari himpunan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. 60 ditambah 10X di antara negatif 130 dan 130. Lalu kita pindah ruaskan 60 menjadi negatif 130 dikurang 60 lebih kecil dari 10X. Nah, lebih kecil dari 130 dikurang 60. Yang hasilnya adalah negatif 190 lebih kecil dari 10X lebih kecil dari 70. Setelah itu, semua ruas dibagi 10 yang hasilnya adalah negatif 19 lebih kecil dari X lebih kecil dari 7, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di antara negatif 19 dan 7. Kemudian untuk nomor 3G, soalnya yaitu mutlak 5X min 15 lebih besar dari 75. Karena simbolnya lebih dari, maka penyelesaiannya dibagi 2 sebagai berikut. 1. 5X dikurang 15 lebih besar dari 75, lalu 15 dipindah luaskan menjadi 5X lebih besar dari 75 ditambah 15, yang hasilnya 5X lebih besar dari 90. Setelah itu, 5-nya yang dipindah luaskan menjadi X lebih besar dari 90 per 5 yang hasilnya X lebih besar dari 18. Untuk yang kedua, yaitu 5X min 15 lebih kecil dari negatif 75. Lalu, negatif 15 dipindah luaskan menjadi 5X lebih kecil dari negatif 75 ditambah 15. Yang hasilnya adalah 5X lebih kecil dari negatif 60. Setelah itu, 5-nya dipindahkan luas menjadi X lebih kecil dari negatif 60 per 5. Hasilnya X lebih kecil dari negatif 12. Maka,
Himpunan penyelesaiannya adalah X lebih besar dari 18 atau X lebih kecil dari negatif 12. Nah, untuk penyelesaian nomor 3A, nah penyelesaiannya sebagai berikut. Mutlak 16 sifat X lebih besar dari 64, nah lebih besar maka penyelesaiannya seperti nomor 3D. Nah, yang pertama 16 dikurangi 4X lebih besar dari 64, lalu 16 yang dipindah keluarkan seperti gambar di samping, dan hasilnya adalah 4X lebih besar dari 48, lalu negatif 4 dipindahkan keluarkan, dan karena 4 adalah negatif dan pembagian oleh negatif, arahnya dibalikkan menjadi X lebih kecil dari 48 ke negatif 4 yang hasilnya X lebih kecil dari negatif 12. Nah, untuk penjelasan nomor 3I bisa kita lihat kalau di samping K-nya negatif maka tidak ada himpunan. Nah, sama juga seperti nomor 3J. 3J juga karena K-nya negatif maka sama-sama tidak ada himpunan. Kesan yang didapat dari pembelajaran bab 1 ini adalah kami menjadi tahu, paham, dan mengerti kalau di matematika itu ada nilai mutlak dan bagaimana cara mengerjakannya. Karena sebelum ini kami tidak tahu kalau di matematika itu ada nilai mutlak. Harapannya